Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfia. Saya Naila Tungguna. Dan juga Nama saya Ahmad Ulindura. kami dari kelompok Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa bagian barat yang berdiri pada abad ke-16. Pendiri Kesultanan Banten adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Tetapi Sunan Gunung Jati tidak menjadi raja dan mengangkat Sultan Maulana Hasanuddin sebagai raja pertama Kesultanan Banten. Banten berkembang menjadi kerajaan besar di Pulau Jawa karena posisinya yang strategis, yaitu jalur pelayaran dan jalur perdagangan pada masanya. Kerajaan Banten bahkan menjadi saingan berat bagi VOC di Batavia. Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten pada 1525 sampai 1526 Masehi dan menguasai Sunda Kelapa pada 1527 Masehi. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera menyingkirkan Bupati Sunda untuk mengambil alih pemerintahannya. Akan tetapi, Sunan Gunung Jati tidak mengangkat dirinya sebagai raja, bahkan ia hanya tinggal di Banten sampai 1525 Masehi. Disebabkan karena putranya Pangeran Pasarian yang dijadikan wakilnya di Cirebon meninggal. Semenjak itu, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten pada putra keduanya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1525 Masehi. Sultan Maulana Hasanuddin resmi diangkat sebagai raja pertama kerajaan Banten setelah menjadi raja. Sultan Maulana Hasanuddin melanjutkan cita-cita ayahnya untuk meluaskan pengaruh Islam di tanah Banten. Sampai sekarang, awal mula berdirinya kerajaan Banten masih dalam perdebatan karena ada dua teori bahwa awal berdirinya kerajaan Banten, yaitu teori pertama, Banten didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin karena beliaulah yang menjadi raja pertama di Kesultanan Banten. Teori yang kedua, bahwa Banten didirikan atas usul dari Sunan Gunung Jati pada tahun 1524 Masehi, dan setelah berhasil mendirikan kerajaan Banten, kekuasaannya diberikan kepada Sultan Maulana Hasanuddin dan Gunung Jati kembali ke Cirebon. Raja-raja di Kesultanan Banten. 1. Sultan Maulana Hasanuddin dari 1552 sampai 1570. 2. Sultan Maulana Yusuf dari 1570 sampai 1585. 3. Sultan Maulana Muhammad dari 1585 sampai 1596. 4. Pangeran Ratu dari 1596 sampai 1647. 5. Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad dari 1647 sampai 1651. 6. Sultan Ageng Tirtayasa dari 1651 sampai 1682. 7. Sultan Haji dari 1683 sampai 1687. 8. Sultan Abu Al-Fadl Muhammad Yahya dari 1687 sampai 1690. 9. Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainal Abidin dari 1690 sampai 1733. 10. Sultan Abdul Fatih Muhammad Syifa Zainal Arifin dari 1733 sampai 1747. 11. Ratu Syarifah Fatimah dari 1747 sampai 1750. 12. Sultan Arif Zainal Asyikir Al-Qadiri dari 1753 sampai 1773. 13. Sultan Abdul Mafakhir Muhammad Aliuddin dari 1773 sampai 1799. 14. Sultan Abdul Fath Muhammad Muhyiddin Zainal Solihin dari 1799 sampai 1803. 15. Sultan Abdul Nasir Muhammad Ishaq Zainal Mutakin dari 1803 sampai 1808. 16. Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainal Solihin dari 1809 sampai 1813. Kerajaan Banten berpusat di sekitar Teluk Banten yang sangat strategis dalam mendukung kehidupan perekonomian kerajaan. Bahkan karena kesuksesan kehidupan ekonominya, kerajaan Banten menjadi incaran VOC. Ketika kerajaan Banten didirikan, maka Malaka jatuh ke tangan bangsa Portugis.
Banten semakin berarti bagi pelayaran dan perdagangan internasional melalui Selat Sunda. Pasalnya, bangsa Portugis telah memonopoli perdagangan di Malaka dan menekankan pajak yang sangat tinggi bagi pedagang muslim yang melalui Selat Malaka, sehingga aktivitas pelayaran perdagangan dipindahkan ke Banten. Sejak saat itu, kehidupan ekonomi kerajaan Banten semakin berkembang karena pelabuhannya banyak dikunjungi oleh pedagang asing dari Iran, India, Arab, Cina, dan sebagainya. Raja pertama Banten, Sultan Maulana Hasanuddin, memperluas kekuasaannya ke Lampung, daerah penghasil lada. Lada merupakan komoditas utama kerajaan Banten yang menjadi primadona dalam dunia perdagangan internasional. Selain lada dan beras, daerah pedalaman Banten mengembangkan produksi pertanian dan tebu. Berdasarkan dokumentasi VOC, diketahui bahwa cengkeh juga menjadi komoditas ekspor terbesar dari Banten yang jumlahnya bisa mencapai 300.000 ton pada 1636 Masehi. Namun, cengkeh bukan hasil dari wilayah kekuasaan Banten sendiri, melainkan didatangkan dari Maluku oleh para pedagang Banten untuk diekspor ke luar Nusantara. Perdagangan itulah yang menjadi salah satu faktor penyebab kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa, kerajaan Banten dapat mengungguli Makassar dan Aceh sebagai bandar perdagangan lada terbesar di Indonesia. Hal itu membuat VOC tidak senang dan menilai Banten telah mengganggu praktek monopoli perdagangan lada yang dilakukan di Batavia. Kejayaan kehidupan perekonomian kerajaan Banten hanya bertahan sepanjang pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa diasingkan oleh Belanda dan pemerintahan kerajaan Banten dilanjutkan oleh Sultan Haji. Akibat kerjasama Sultan Haji, VOC diperbolehkan untuk memonopoli perdagangan lada di Banten dan para pedagang lain harus diusir. Sejak saat itu, kerajaan Banten terus mengalami kemunduran hingga akhirnya dihapuskan eksistensinya pada awal abad ke-19. Tahun 1524, Banten dikuasai oleh Kerajaan Demak. Pada waktu Demak terjadi perebutan kekuasaan, Banten melepaskan diri dan tumbuh menjadi kerajaan besar. Kemudian kekuasaan diserahkan kepada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dianggap sebagai pionir kerajaan Banten karena Banten semakin maju di bawah kekuasaannya. Puncak kejayaannya ada saat Sultan Ageng Tirtayasa memimpin. Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa, sehingga kehidupan sosial mereka menganut ajaran-ajaran Islam. Hidup mereka semakin sejahtera saat puncak kejayaannya. Usaha Sultan Ageng Tirtayasa adalah perdagangan bebas dan mengusir VOC dari Batavia. Meskipun agama Islam merupakan agama mayoritas Banten, penduduk Banten telah menoleransi keberadaan pemeluk agama lain. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya sebuah kelenteng di pelabuhan Banten pada tahun 1673. VOC mengadu domba Sultan Haji dengan ayahnya, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Akhirnya pada tanggal 7 April 1682 Masehi, Sultan Ageng Tirtayasa disingkirkan dan Sultan Haji dinobatkan sebagai Sultan Banten. Kerajaan Banten berada di bawah kendali VOC. Penyebab keruntuhan kerajaan Banten dimulai pada abad ke-19 di mana Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels menduduki Nusantara. Saat itu Daendels menginisiasi pembangunan jalan raya pos di sepanjang Pulau Jawa. Demi kelancaran pembangunan jalan tersebut, Daendels memerintahkan Sultan Banten untuk memindahkan kekuasaannya, tetapi Sultan Banten menolaknya. Akibatnya, Sultan Banten ditangkap dan diasingkan ke Batavia pada tahun 1808 Masehi. Daendels mengumumkan bahwa kerajaan Banten menjadi bagian dari Hindia Belanda. Klimaksnya pada tahun 1813, kerajaan Banten dihapuskan oleh kolonial Inggris yang berkuasa. Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainus Salihin diturunkan secara paksa dari tahtanya. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi